Nah, untuk konten kali ini kebetulan ada masalah di Honda Beat F1 yang boros di aki. Jadi akinya belum lama diganti, tapi dengan waktu jangka pendek akinya kembali drop. Nah, buat sahabat kreatif yang memiliki masalah seperti ini, jadi jangan langsung divonis untuk salah satu penyakitnya. Terlebih dahulu dicek. Pertama dicek untuk regulator, selanjutnya dari spool juga bisa. Jadi dari kedua hal tadi bisa langsung dicek satu persatu dengan tentunya harus lebih teliti agar pada saat mengganti tepat sasaran. Oke. Udah? Ya. Langsung ya. Udah. Langkah pertama yang harus kita ambil pertama melakukan pengecekan pada bagian pengecasan. Nah, jadi kita hidupin dengan posisi aki terpasang seperti ini. Ini mudah hidup, lalu kita lepas salah satu kabel akinya. Nah, kali ini di sini saya kabel min ataupun groundnya, jadi kita lepas. Nah, ini setelah dilepas kabel akinya, motor tidak. Jadi kalau posisi motor tetap stabil berarti bisa dipastikan untuk pengecasan sempurna ataupun normal, berarti kendalanya di aki. Sementara kalau kita lepas salah satu kabelnya motor tidak normal bahkan mati, itu berarti bisa dipastikan untuk sistem pengecasannya kurang maksimal. Lalu kita langkah kedua, kita cek bagian regulator atau fungsi prop. Nah, kalau biasanya masalah yang sering terjadi ataupun yang sering saya dapat ini ada di bagian kabel spool yang tidak connect. Nah, jadi khusus untuk ke bagian pengecasan, ke bagian spool terlepas bahkan terputus. Bisa langsung cek aja setelah kita lakukan pengecekan pada regulator. Regulatornya normal, langsung kita cek bagian spoolnya. Nah, biasanya kabel terputus ini karena usia jangka yang waktu yang sudah cukup lama, sehingga kabelnya terputus, bahkan kadang ada yang sampai konslet. Jadi saya sarankan buat sahabat kreatif kalau mengalami masalah seperti ini, sudah dilakukan dua cara tadi, langsung aja dicek bagian spoolnya, tapi jangan dengan satu syarat, jangan langsung diganti untuk spoolnya, dicek dulu untuk jalur kabel kelistrikannya. Jadi sebelum kita lanjut untuk proses ganti, untuk menganalisanya saya sarankan dilakukan langkah seperti ini. Jadi kita cek dulu untuk jalur kelistrikannya. Nah, dengan cara kita pasang kabel di kabel plus, lalu kita pasang ke kabel warna putih ataupun kabel pengisian dari spool. Nah, setelah terpasang untuk kabel putih dengan kabel plus dari aki, selanjutnya kita gunakan boklam. Nah, kita cek untuk jalur ke bagian spool, kita tempel ke masa. Nah, jadi connect untuk bagian kabel ke spool bagus. Selanjutnya tinggal cek ke bagian regulator. Jadi kabel warna putih kita cek lagi, tempel lagi ke masa ataupun ground. Nah, connect. Nah, jadi untuk kabel berarti bisa dipastikan normal, tidak ada yang terputus. Nah, tinggal kita cek untuk regulator, pengisian regulator. Jadi cara seperti ini sedikit lebih ribet tapi pasti. Jadi tidak biasanya sering terjadi sudah ganti ini masih tetap motor tidak normal. Contohnya ini juga kayak aki yang baru.
Nah, jadi menurut pengakuan yang punya ini belum lama, aki paling kurang lebih sekitar 1 minggu, tapi kembali drop. Selanjutnya katanya untuk regulator udah pernah pakai coba yang lain, tapi tetap hasilnya. Nah, jadi saya sarankan dilakukan cara seperti ini, jadi lebih tepat. Nah, lanjut kita pasang lagi dengan kita bersihkan dulu untuk spoolnya karena ini banyak kotoran. Jadi setelah kita melakukan pengecekan untuk kabel ataupun jalur kelistrikannya, mulai dari spool ke bagian jalur, untuk kabel-kabelnya aman semua. Yang terakhir ini kita coba lagi, kita lepas salah satu kabel dari akinya, kali ini dari kabel bagian luar. Jadi harusnya untuk Honda Beat walaupun kita lepas aki, posisi aki dilepas, ini harusnya hidup kalau untuk Honda Beat. Nah, jadi kita copot satu kabel akinya, kita tes hidup tapi tidak normal. Ini bisa menandakan kabel kelistrikannya pengisiannya kurang maksimal, berarti bisa dipastikan untuk regulatornya lemah. Kita coba lagi ya. Kita tes. Nah, jadi setelah kita cek tadi, ini untuk regulatornya sudah melemah. Nah, jadi kita ganti dengan yang baru. Nah, selanjutnya buat lebih memastikan lagi, kita jadikan perbandingan. Nah, jadi kalau posisi tadi, posisi regulator yang lama, jadi kita buka salah satu kabel akinya, motor mati ataupun berbet tidak normal karena setrum yang dihasilkan kurang maksimal, jadi tidak sampai ke 12 volt. Jadi sekarang udah diganti, posisi kabel aki dilepas, tetap motor stabil normal. Jadi bisa dipastikan untuk regulator yang lama ini sudah lemah. Nah, jadi buat sahabat kreatif yang memiliki kendala seperti ini, setelah melakukan cek tadi, langsung aja diganti untuk regulatornya. Trik yang saya bagikan, semoga kontennya bermanfaat. Jangan lupa untuk share videonya, tekan ikon loncengnya, dan juga yang belum berlangganan silahkan tekan